Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini mari kita mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kali ini kita akan coba menelisik tentang wanita di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu di antaranya wanita yang disorot di Al-Qur'anul Karim yang namanya meski tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi kisahnya disebutkan secara rinci. Dan wanita pada dasarnya adalah makhluk yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza shallatal mar'a khamsaha, shammat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila dukhulil jannata min abwaabis. Seorang wanita yang atau seorang istri yang melaksanakan salat 5 waktu, puasa yang wajib, kemudian menjaga kemaluan atau kehormatannya, kemudian juga taat kepada suaminya, maka dipersilahkan untuk masuk surga lewat pintu manapun yang dia mau. Tapi demikian pula seorang wanita juga adalah makhluk yang paling mudah untuk masuk dalam neraka jahanam. Bahkan ada seorang wanita yang namanya menjadi sebutan sebagai ahli neraka jahanam, padahal orangnya masih hidup. Tidak lain adalah seorang wanita yang mendampingi hari-hari bersama seorang suami yang sampai akhir hayatnya dia setia sebagai sepasang suami istri. Jadi kalau ada doa pernikahan yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, selamat sampai kakek nenek, maka pasangan ini cocok. Dia adalah pasangan yang bernama Abu Lahab dan istrinya yang dikenal dengan Ummu Jamil. Wanita yang bernama Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini, adalah wanita yang begitu kuat sekali mendengki dengan kehidupan semua perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dan karakteristik kedengkian itu, para ulama membagi beberapa tingkatan. Ada orang yang mendengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, yang dia menginginkan nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ada juga orang yang mendengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia tidak punya keinginan untuk berpindah nikmat itu kepada dirinya. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 109 dikatakan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanakum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab yang ingin sekiranya mereka mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki di dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi di dalam ayat ini ada orang yang ingin memurtadkan. Dia tidak suka dengan kenikmatan iman yang ada pada diri seseorang dan dia ingin agar orang itu kembali kepada dirinya. Dan ini adalah kedengkian yang paling berbahaya. Dan kalau kita melihat biografi dari istri Abu Lahab, beliau bernama Arwa binti Harb bin Umayyah. Arwa binti Harb bin Umayyah nama asli dari Ummu Jamil. Di dalam surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara rinci tentang perilaku dua pasang suami istri ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalimat hammalatal hatab disinilah yang diterjemahkan oleh beberapa ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan hammalatal hatab adalah Ummu Jamil yang membawa kayu bakar, yang menandakan bahwa makna dari hammalatal hatab, membawa kayu bakar, itu adalah memunculkan sifat dengki beserta dengan amarah.
Karena Ummu Jamil begitu mendengki pada Muhammad SAW yang notabene adalah keponakannya. Dia tidak suka dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW karena dia anggap kata-kata Nabi Muhammad pemecah belah. Kata-kata Nabi Muhammad sering menyindir perilakunya. Karena itulah Ummu Jamil ini punya lidah yang sangat tajam. Dan notabene para wanita hari ini kita jumpai banyak wanita-wanita yang sangat tajam sekali lisannya. Bahkan tidak segan-segan dia menghina orang-orang alim. Tidak segan dia menghina orang-orang saleh. Tidak segan dia menghina perilaku orang-orang yang sangat baik akhlaknya bahkan. Dan dia tidak menyukai tentang semua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Sehingga dia berani mengumpat, namimah. Dia katakan kalimat yang satu, kemudian dilempar kepada kalimat si A lempar lagi ke B. Itu yang disebut dengan mengadu domba. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hammalatal hatab, ini diterjemahkan juga maknanya adalah orang yang selalu meletakkan duri di tengah jalan, artinya menghalangi orang-orang baik, orang-orang soleh untuk melakukan kebaikan. Dan itu banyak sekali rekam jejaknya di sepanjang perjalanan Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Karena itulah kisah rumah tangga mereka diabadikan di dalam Al-Quran sampai hari ini. Sampai hari ini orang yang membaca surat Al-Lahab di dalam setiap sholatnya tapi tidak membaca nama Abu Lahab, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia menghilangkan nama dari Al-Quran. Bayangkan. Oleh karena itulah kita akan belajar bagaimana kemudian sifat dengki dan amarah yang ada pada diri seorang Ummu Jamil sampai meletup-letup. Sampai disebut hammalatal hatab, juga diterjemahkan oleh para ulama seperti membawa seperti kalung yang dicantelkan di lehernya. Imam At-Tabari menjelaskan dalam tafsir At-Tabarinya, maknanya adalah Ummu Jamil selalu membanggakan perhiasannya karena perhiasannya sering dia jual. Perhiasannya sering dia jual untuk nanti hartanya digunakan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.